Pemilu 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muhammad Afifuddin. Dia menjelaskan jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang dipersoalkan juga ikut dikonsolidasikan untuk menyiapkan jawaban dan bukti-bukti terkait. Afifuddin mengaku pihaknya memusatkan kegiatan di Mercure Harmony. Adapun kuasa hukum Pilpres dari KPU adalah Kantor Hukum Hikon Law and Policy Strategist. Sesuai jadwal, Rabu hari ini merupakan sidang pendahuluan untuk dua permohonan Pilpres. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD telah resmi mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau MK masing-masing pada 21 dan 23 Maret lalu. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Serambi, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2024, bentuk sinergi Bank Indonesia dengan perbankan dan stakeholders untuk memenuhi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat di bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024 serentak di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Bijak gunakan rupiah di bulan penuh berkah mencerminkan bentuk kepedulian Bank Indonesia mendukung Hari Besar Keagamaan Nasional serta memenuhi kebutuhan uang rupiah masyarakat. Bank Indonesia mengajak masyarakat berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan, belanja produksi dalam negeri, serta menabung dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui rupiah. Bank Indonesia juga menggelar program kas keliling, melayani masyarakat dalam penukaran uang rupiah agar lebih mudah dan cepat, serta mengajak masyarakat pintar mengelola keuangan dengan berbelanja secara bijak di bulan Ramadan. Ayo, cinta, bangga, dan paham rupiah, karena rupiah adalah simbol kedaulatan negara. Dipersembahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. 105,7 Alhamdulillah saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Bapak Muhammad Khairul Rafiq. Assalamualaikum Pak Khairul Rafiq. Sebentar, belum bisa pencet Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biasanya akrabnya tuh saya manggilnya, kalau saya dengar teman-teman tuh Pak Khoi gitu ya Pak ya? Pak Coy. Pak Coy. Boleh saya panggil Pak Coy? Boleh. Terima kasih Pak Coy. Alhamdulillah. Kemudian ada seorang ibu di sebelahnya beliau. Ini mewakili ibu-ibu yang suka belanja di bulan Ramadan ya. Ada Profesor Dr. Sri Luayi SE MSA CAAT. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Uniska ya. Iya. Oke, Bu Ayi, saya panggilnya Bu Ayi. Ya. Apa kabar Bu Ayi? Panggilan sayangnya Bu Ayi. Oh gitu. Baik. Iya, ini bapaknya yang menyediakan uang untuk belanja, ibunya yang menghabiskan. Baik. Ya. Nah, tapi saya ngobrol sama Pak Coy dulu ya, Bu Ayi ya. Pak Coy, biasanya momen Ramadan dan Idul Fitri selalu terjadi kenaikan harga ya. Ini apakah memang wajar ya fenomena seperti ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang ini siklus ya, siklus setiap ada hari besar keagamaan nasional itu akan terjadi kenaikan harga-harga barang maupun jasa. Atau kalau lebih populer di istilah ekonomi itu inflasi. Inflasi. Betul. Jadi pada saat seperti ini Ramadan, Idul Fitri tentunya akan terjadi kenaikan harga karena memang pada saat-saat seperti ini permintaan barang dan jasa itu meningkat. Sementara barang dan jasa yang disediakan tidak mencukupi permintaan tersebut. Sebenarnya ini hukum ekonomi sehingga akan terjadi kenaikan harga. Selain itu biasanya memang di bulan Ramadan atau Idul Fitri ada ekspektasi. Orang langsung masyarakat berpikir wah nanti kalau Ramadan ini
harga barang-barang akan meningkat. Nah, ini juga bisa membuat harga barang maupun jasa meningkat. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Jadi kenapa tadi saya bilang siklus, ya memang pada saat tertentu, pada saat misalnya contohnya aja tiket pesawat, pada saat masyarakat berbondong-bondong naik pesawat untuk pulang kampung atau kereta api, tentunya ketersediaan seat pesawat maupun seat kereta api yang terbatas, sementara permintaan tinggi, maka harga akan naik. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Namun demikian, bagaimana juga pemerintah itu harus bisa mengelola inflasi ini, sehingga inflasi yang naik atau harga-harga yang naik di tingkat wajar bisa dikendalikan dengan baik. Nantinya diharapkan tidak menggerus daya beli masyarakat. Betul. Sehingga apabila inflasi ini bisa kita kendalikan dengan baik, tentunya ini nanti justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya kalaupun ada kenaikan harga itu yang wajar saja gitu ya. Betul. Supaya masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan mereka. Betul. Gitu ya, iya. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang kan masyarakat taunya dipasrahkan kepada pihak pemerintah gitu. Gimana nih supaya harganya tetap wajar? Padahal sebenarnya ada tanggung jawab juga dari kita sebagai warga masyarakat supaya kenaikan itu tidak terlalu melambung. Artinya inflasinya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Betul ya. Okay. Lalu kalau ada peningkatan kebutuhan, biasanya barang apa saja yang mengalami peningkatan di momen Ramadan ini, Pak Akoi? Iya. Jadi kalau berbicara terkait dengan inflasi, tentunya kita perhatikan setiap momen Ramadan, kemudian Idul Fitri. Pada umumnya masyarakat akan menyediakan menu-menu makanan. Atau pada saat Idul Fitri, kue-kue yang biasanya di meja tamu tidak ada. Jadi ada, jadi banyak. Nah, jadi banyak, macam-macam lagi. Betul. Nah, ini biasanya memang kelompok makanan minuman yang menyumbang inflasi. Jadi kontribusi inflasi biasanya pada saat Ramadan, kemudian Idul Fitri, itu harga-harga yang naik itu kelompok makanan minuman. Dan ini sebenarnya memang sudah menjadi tradisi masyarakat kita pada saat bulan Ramadan, menu makanan di rumah untuk buka puasa itu lebih variatif dibandingkan biasa. Enggak pakai variasinya banyak. Enggak pakai es campur nih. Betul. Selalu ada es campur gitu, Pak ya. Selalu ada es degan. Iya, mestinya puasa itu kan nggak banyak ya, tapi justru kalau pas puasa. Iya, itu yang seringkali saya diskusi sama teman-teman. Kenapa ya kalau pas bulan Ramadan tuh kok semuanya jadi diada-adakan gitu ya. Betul, mungkin karena menyemangati kita, karena memberikan apresiasi sehari kita sudah menahan lapar dan dahaga. Diapresiasi, tapi akibatnya kebutuhan kita menjadi meningkat ya Pak Joy ya. Oke. Karena Ramadan kadang memang membuat masyarakat lebih konsumtif. Bagaimana? Nah, ini tipsnya Pak Joy ya untuk kita ini bisa menerapkan bijak belanja. Iya, sebenarnya bijak belanja ini bagian dari konsep perencanaan keuangan ya, atau financial planning. Jadi memang pada saat puasa Lebaran, tentunya Lebaran sebagian besar ASN ataupun mungkin karyawan swasta akan mendapatkan THR. Tentunya ini juga harus kita kelola dengan baik. Betul. Bahwa pada saat kita menerima uang lebih, tentunya tidak semua kita habiskan. Iya. Dan bagaimana kita mengelola uang tersebut? Kalau kita lihat pendapatan kita, jangan sampai nanti pendapatan uang masuk kan, belanja uang keluar, jangan sampai negatif itu. Oh iya. Jangan sampai tekor katanya. Tekor katanya. Orang Jawa tekor. Makanya harus bisa merencanakan belanja dengan bijak, yaitu belanja dengan sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi tipsnya bahwa pada saat kita, mungkin ibu-ibu ya termasuk bapak-bapak juga, kalau akan berbelanja sebaiknya direncanakan. Bagaimana cara merencanakan? Ibu-ibu kalau misalnya mau ke supermarket,
itu harus dicatat apa yang mau dibeli gitu. Nanti lampar mata. Iya, jadi pada saat dicatat itu sudah tahu harganya berapa, kira-kira habisnya berapa gitu. Gimana Bu Ayi gitu ya? Ya dari rumah kayak gitu tapi sampai di tempat Lupa. Gitu Bu ya, lupa ya. Oke, betul ya. Memang harus direncanakan, misalnya untuk anak kita beli berapa potong pakaian, Betul. untuk ibu berapa Iya. potong, untuk bapak juga jangan lupa ya, Iya, yang betul, sudah betul. Kalau, susah-susah cari uang. direncanakan itu saya lebih ke ini. Kok beli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Oh iya, Gitu. betul. Oke. Nah, tadi sudah ada tips ya dari Pak Choi ya, dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Pak Muhammad Khairul Rafiq ya Pak Choi. Tapi ada tips lain yang bisa dibagikan kepada masyarakat selain belanja bijak. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan menjadi lebih baik selama bulan Ramadan ini? Kalau kita cermati sebenarnya kita akan mengetahui bahwa kenaikan harga-harga barang pangan khususnya itu sebenarnya bisa kita ketahui jauh-jauh hari ya. Katakan misalnya kayak cabai biasanya Ramadan itu atau Idul Fitri itu naik. Kemudian ada beberapa bahan bumbu-bumbuan juga naik. Nah ini sebaiknya mungkin ibu-ibu bisa mulai membiasakan. Jadi kalau butuh cabai coba kita pakai cabai kering. Jadi sebelum Ramadan kalau misalnya cabai-cabai yang mungkin harganya masih belum naik bisa dikeringkan dan kemudian nanti dipakai pada saat bulan Ramadan. Atau mungkin bumbu-bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya. Kan sebenarnya sekarang ini banyak sekali di pasar-pasar itu dijual bumbu-bumbu yang sudah jadi dan nanti bisa dipakai kemudian gitu. Itu kan bisa disimpan di kulkas. Jadi pada saat misalnya bumbu soto atau bumbu apa itu pada saat harga belum naik seperti ini ya sebaiknya bisa prepare lebih dulu sehingga saat misalnya nanti kita butuhkan pada saat harga barang-barang sudah naik kita sudah punya stok bumbu-bumbu itu yang kita beli jauh-jauh hari. Mungkin itu ya. Jadi kita coba mengelola barang-barang yang mungkin bisa kita kita jadikan barang-barang yang tahan lama sehingga saat kita butuh bisa kita gunakan. Betul juga. Tapi bukan berarti menimbun ya Pak Choi ya, bukan menimbun. Itu yang tidak boleh ya. Iya, kalau menimbun tidak boleh. Oke. Nah, tadi kan saya sudah tanya ke Pak Choi ya, kalau kenapa kalau bulan Ramadan ini kebutuhan kita menjadi banyak gitu. Kalau dari sisi pandangan seorang ibu nih Bu Ayi, Profesor Dr. Sri Luayi SE ini gimana sebenarnya kok bisa sampai kebutuhan kita jadi belanjanya banyak kalau bulan Ramadan ya Bu ya? Jadi kan kalau secara logika ya, harusnya kalau orang puasa itu kan ya seharian kita kan nggak makan, harusnya kan hemat kan gitu ya. Sebenarnya kan hanya makannya saja biasanya pagi, 3 kali, siang, ya kan? sore menjadi sore dan malam dengan Iya, menu yang sore sama dan harusnya malam, dengan ya. hari biasa kan Bu ya. Terus siang kan masih ada nyemil dan macam-macam, harusnya kan lebih hemat ya. Tapi ternyata kenapa ya kok lebih mahal? Karena itu tadi persiapan untuk buka puasa itu beraneka ragam yang tidak semestinya, yang tidak biasanya dikonsumsi itu jadi dikonsumsi. Lebih lebih menuruti nafsu kalau saya. Betul itu Bu, betul. Padahal pada saat kalau siang kelihatannya enak nih beli, ditaruh di meja makan lengkap kelihatan enak gitu ya, nunggu buka puasa. Setelah minum buka air sudah selesai kan. Betul. Tentunya mengendalikan nafsu itu juga termasuk itu juga. Nafsu belanja, nafsu makan itu juga yang harus dikendalikan. Iya, itu paling tidak sebenarnya ini menjadi pelajaran untuk kita. Dengan begitu untuk bulan puasa insya Allah tahun depan kita mesti lebih mengendalikan nafsu kita, emosi kita ya untuk belanja aneka macam makanan. Tapi itu ada dampak positifnya juga kan, akhirnya ini semua memang ada positif negatifnya ya. Kalau seperti itu kan daya beli masyarakat jadi meningkat, perputaran ekonomi jadi cepat, pertumbuhannya jadi meningkat kan gitu. UMKM juga bergerak ya. Kayak gitu. Terus jadi
kita jangan takut terhadap inflasi sebenarnya ya. Iya, Inflasi iya. dalam batas tertentu itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi, tapi kalau sudah lebih, Betul. itu yang kurang bagus. Iya. Baik. Nah, soal tadi kan Pak Choi menyinggung soal financial planner gitu ya. Kalau dari Bu Ayi dalam merencanakan keuangan sebaiknya berapa proporsi ideal anggaran belanja kita yang bisa kita keluarkan? Oke, Gimana, proporsi Bu? dia ya, Iya, secara proporsi teori. ideal. Ya, 40, 30, 20, 10. Ya, 40? jadi 4, 3, 2, 1. Gimana itu 40% detailnya, Bu? itu untuk konsumsi, memenuhi kebutuhan konsumsi. 30%-nya itu untuk utang. Jadi utang itu sekarang kan sudah menjadi kebutuhan juga, Pak ya. Penyemangat, Bu. Penyemangat kerja. Katanya orang kaya, tapi juga masih punya utang kan gitu ya. Jadi harus diporsikan begitu. 4, Iya. 3, 2, 1. 40, 30, 20, 10 Ya, yang ya. 20 itu saving, 10 itu untuk sedekah. Ah, iya. Jadi pendapatan kita akan lebih berkah karena 10% digunakan untuk sedekah. Kalau dibatasi kayak gitu nanti kita ada warning, wah ini sudah konsumsi kita melebihi 40, sudah dikip aja dulu, nggak usah konsumsi kan gitu. Oke. Insya Allah itu nanti akan Iya. bijak dalam mengelola keuangan. Kok saya baru sekarang ya dapat tips ini ya, kan bisa menyelamatkan keuangan kalau begini ya. Betul sekali. Oke, baik, Pak Choi, Bu Ayi, kita ke gatekeeper dulu sebentar ya. Ayo. Oke, Ayu. Pak Eko baru saja lewat jalur Kunjang aman lancar. Pak Eko dari Kediri mau ke Surabaya menyampaikan masih agak tersendat di Peterongan Jombang imbas adanya perbaikan jembatan, tapi tidak terlalu panjang antriannya. Pak Budi dari Bacem Ponggok Blitar, perjalanan menuju Kota Blitar 2 arah lancar. Saat ini sudah masuk di Kota Blitar relatif sepi, cuaca panas. Oke, lanjut Santi. Mbak Verda di Keras Kediri menanyakan apakah ada cara untuk mengantisipasi kenaikan harga terutama barang-barang pokok di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Bu Sri Winarti di Mojokerto Kota, bagaimana cara mengontrol belanja pada saat menjelang Lebaran, apalagi dapat THR, arisan tahunan, serta banyak promo di mal. Betul. Baik, nanti sebentar lagi akan dijawab oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Pak Muhammad Khairul Rafiq, dan Dekan Fakultas Ekonomi Associate Profesor Dr. Sri Luayi SEMSA CAAT. Melalui rupiah. Bank Indonesia juga menggelar program kas keliling, melayani masyarakat dalam penukaran uang rupiah agar lebih mudah dan cepat, serta mengajak masyarakat pintar mengelola keuangan dengan berbelanja secara bijak di bulan Ramadan. Ayo, cinta, bangga, dan paham rupiah, karena rupiah adalah simbol kedaulatan negara. Dipersembahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. 105,7 Radio Andika. Boleh dibilang ini sekarang musimnya bapak-bapak kepalanya pusing karena mesti mengatur keuangan, atau yang mengatur ibunya saja ya. Jadi bapaknya dipasrah aja uangnya kepada ibunya. Biasanya kasirnya ibu-ibu. Menteri Keuangan katanya Bu ya. Oke, pertanyaan Mbak Verda tadi, apakah ada cara untuk mengantisipasi kenaikan harga, terutama barang-barang pokok di bulan Ramadan dan Idul Fitri? Pak Choi dulu. Iya, tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat bulan Ramadan, Idul Fitri akan terjadi kenaikan harga bahan pokok ya. Ini sekarang pun juga sudah terjadi, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim pengendali inflasi daerah itu saat ini pemerintah daerah seperti pemerintah daerah Kota Kediri ataupun mungkin pemerintah daerah lainnya akan melakukan operasi pasar terutama untuk kebutuhan pokok. Yeah. Operasi pasar ini dilakukan bahwa masyarakat akan selalu mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok terutama beras, kemudian juga minyak, telur dengan harga yang terjangkau. Dan ini tentunya operasi pasar diharapkan bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya stok barang ada. Kemudian yang kedua, dengan operasi pasar ini harga barang-barang yang ada di pasar maupun di retail itu
bisa lebih terkendali karena operasi pasar tentunya barang-barang yang dijual dengan harga di bawah pasar. Betul. Jadi ada subsidi ongkos angkut dan sebagainya. Diharapkan ini bisa lebih mengerek atau mengendalikan harga yang terjadi di luar di pasar. Tapi insya Allah sudah mulai terasa ya Pak Coy, ini harga-harga seperti harga beras itu kan sudah mulai turun. Sudah mulai turun. Oke. Mungkin yang terasa agak masih tinggi harga telur ya. Harga daging turun juga. Sudah mulai turun. Telur sudah mulai turun. Alhamdulillah kalau begitu. Daging ayam juga turun. Ibu Ayi barusan belanja ini sudah update ya. Oke, baik. Ada tambahan mungkin jawaban dari Pak Khairul tadi tentang menahan harga atau mengantisipasi kenaikan harga? Ya, kalau itu sih kalau pemerintah sudah operasi pasar kayak gitu-gitu sudah bagus ya, sudah benar. Jadi sehingga nanti ada balancingnya. Jadi si pengepul atau penjual kalau mau nakal gitu ya, kan biasanya ada yang nakal menimbun nanti supaya nanti pada saat harga naik dia untungnya tinggi kan gitu. Itu akan berpikir 2 kali sehingga nanti kalau saya nimbun jadinya malah rugi kayak gitu. Betul juga. Jadi memang peran pemerintah harus ada di situ untuk mengontrol harga. Oke. Jadi para spekulan jangan nakal lagi sekarang ya, karena kan ada operasi pasar terus yang dilakukan ya. Oke, kalau yang Bu Sri Winarti di Mojokerto, bagaimana mengontrol belanja pada saat menjelang Lebaran, apalagi dapat THR, ada arisan tahunan, ada banyak promo di mall gitu. Monggo Pak Cedil, Bu Ayi dulu. Monggo Pak. Iya. Mungkin yang perlu kita perhatikan kalau kita mau beli barang atau jasa ya, itu kita lihat itu kebutuhan atau keinginan gitu. Jadi kalau memang kebutuhan ya harus kita beli. Tapi kalau keinginan ya kita lihat dulu. Betul. Kalau kebutuhan memang harus beli. Katakan misalnya nanti kita Lebaran mau ngundang keluarga, terus kemudian kita sediakan makan, harus kita beli. Tapi ada juga yang sifatnya keinginan. Kadang-kadang kan kita itu sangat memiliki sesuatu itu karena keinginan. Katakan yang biasa terjadi itu handphone lah. Handphone, itu Pak. Handphone biasanya kita ya sebenarnya sekarang handphone yang kita pakai sudah canggih sebenarnya. Sudah canggih, sudah canggih. Terus kemudian juga masih belum lama kita beli, tapi karena kita dapat duit jadi tergoda ini. Saya ganti. Saya ganti yang kameranya lebih canggih ya. Tadinya kameranya 1 jadi 5. Nah itu keinginan. Jadi kita harus bisa memilah mana kebutuhan keinginan, sehingga dengan kita bisa memilah itu nanti di sisi perencanaan keuangannya bisa mudah kita realisasikan. Nah nih Bu Ayi, bagaimana cara kita memilah need and wants itu ya, biar kita nanti apa perlu kita bikin list gitu. Betul terus sekali. ini masuk. Gimana Bu Ayu, silakan. Tadi kan ada perencanaan, berarti di awal tadi kalau mau ke mall apa yang mau saya beli gitu. Kalau nggak begitu kebiasaan saya ya, kalau nggak begitu nggak tertulis apa yang mau dibeli malah nggak kebeli. Iya, betul. Lewat ya Bu ya. Iya, yang kalau nggak ditulis itu yang kelihatan bagus-bagus jadi lupa mau yang dibeli apa. Jadi memang harus minimal ibu-ibu itu kalau mau ke pasar apa dulu yang dibutuhkan. Kalau ternyata yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi, masih ada budget nih gitu ya. Ingin beli apa nggak apa-apa lah, sebatas untuk memenuhi keinginan. Cuman ya itu tadi, yang namanya puasa itu kan mengendalikan nafsu. Iya. Nah itu yang harus lulus itu. Saya jadi harus belajar sebulan puasa harus lulus itu. Nafsu apapun, termasuk nafsu belanja, nafsu apapun itu. Terus terang pada saat kita belanja misalnya untuk buka puasa itu ya, akhirnya ada makanan-makanan yang tidak termakan. Minuman aja macamnya banyak. Iya, betul. Ada cola, ada jus, ada itu. Betul. Yang dimakan semuanya kan enggak juga. Akhirnya masuk kulkas dan akhirnya kelupaan. Ya. Tidak termakan. Iya, betul. Mubazir sekali ya. Oke, baik. Silakan teman-teman yang ingin berinteraksi lagi dengan dua narasumber luar biasa kita. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Bapak Muhammad Khairul Rafiq, dan Dekan Fakultas Ekonomi Associate
Profesor Dr. Sri Luayi SEM SAC AAT, kita belajar lebih pintar mengelola keuangan dengan berbelanja bijak di bulan Ramadan. Share in pertanyaan Anda melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ramadan secara bijak supaya tidak terjadi belanja kita tuh terlalu impulsif ya. Saya boleh dengar lagi dari Bu Ayi dulu nih, caranya gimana Bu merespons promo? Iya. Tawaran-tawaran diskon gitu. Paling aman nggak usah ke mall. Paling aman itu ya. Gitu ya Bu ya. Nggak ke mall tapi HP jalan terus. Online. Diskon juga di sana. Iya, jadi bolehlah jalan-jalan cuci mata boleh, jangan gitu. Cuma artinya tetap harus ada peringatan pada dari diri kita sendiri. Kita butuh apa sih? Oh, baju untuk anak-anak. Ya sudah, berarti kita cari promo baju gitu ya. Kita beli apa? Kue untuk lebaran gitu ya. Yeah. Kue kayaknya jarang promo ya. Yang promo itu kan mungkin baju biasanya ya, sepatu gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi memang kembali ke rencana, kembali ke kebutuhan. Oke, memang lebaran itu sudah tradisi harus baru gitu ya. Harus kayaknya Pak ya. Iya. Harus nanti ini ya? Dilihat orang loh bajunya kok pancet gitu ya. Kayaknya itu dan menghilangkan tradisi itu sulit. Jadi ya oke lah tradisi, cuman ya harus ada remnya kayak gitu. Iya, betul. Kalau cukup baju barunya satu karena THR-nya banyak, ngapain beli 5 kan gitu. Baju koko satu setel saja cukup, kenapa harus beli 3 kayak gitu harus benar-benar diperhitungkan. Dan biasanya yang kalau saya pengamatan saya biasanya yang agak perhitungan itu ibu-ibu kok biasanya. Seharusnya ibu-ibu yang perhitungan ya. Bapak-bapak itu biasanya sudah kuno-kuno gitu ya. Pokoknya saya tugas saya ngasih kamu uang ya sudah, percaya aja kan gitu. Iya, harusnya ibu-ibu yang lebih bisa mengontrol ya. Lebih bisa mengontrol. Iya. Atau mungkin mindset kita yang harus dirubah ya Bu Aye dan juga Pak Khairul. Kalau ada promo itu pemikiran kita kan, wah ini berarti seharusnya saya bisa beli 1 bisa dapat 2. Tapi apakah tidak lebih baik kalau misalnya, oh ya dengan promo berarti saya bisa menghemat uang saya, belinya tetap 1, tapi dengan harga yang seharusnya misalnya 100, kita hanya keluar 75, berarti yang 25 bisa kita save, bisa kita simpan. Apakah pemikiran seperti itu yang boleh juga kita jalankan gitu ya? Boleh juga sih, tapi prakteknya nggak begitu. Prakteknya nggak begitu. Harusnya begitu ya, harusnya. Idealnya begitu. Cuma prakteknya dengan ada promo malah kita itu istilah Jawa itu gampang no. Gampang no. Ini baju budget saya 500. Ya. Terus kemudian kok bagus. Kan penjual itu biasanya kan supaya laku produknya yang nggak laku jadi laku itu kan memang gitu. Buy one get 3 gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu. Nah itu kan supaya dia nggak rugi juga kan gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan harga promo sebenarnya. Kalau dari segi produsen itu dia tetap untungnya tetap tinggi sebenarnya. Dengan penjual kuantiti yang tinggi, labanya dia tinggi. Baik. Kayak gitu. Itu strategi produsen aja. Yang harus diwaspadai oleh konsumen itu ya. Jadi tetap harus kembali ke kebutuhan, Iya. Kita beli sebutuhnya saja. Betul. Oke. Bu Ayi, Pak Coy, kita ke gatekeeper lagi, Santi. Bergabung Mbak Sari di Sebentoro Tulungagung. Oke, Mbak Sari. Sorry, sebentar saya salah. Mbak Sari. Iya. Oke. Mbak Sari, silakan. Iya, ini saya mau tanya, kalau saya ingin menukarkan uang baru di luar bulan Ramadan, kira-kira apakah bisa? Karena biasanya mau menukar uang baru itu hanya saat di bulan Ramadan saja. Otomatis kan pengeluarannya jadi menumpuk di bulan Ramadan. Oh gitu ya, baik. Oke, Mbak Sari nanti kita dengar jawabannya ya. Silakan Pak Coy ini harusnya yang menjawab ya. Gimana Pak? Iya, untuk penukaran uang di luar kegiatan penukaran uang di Ramadan itu ada biasanya Bank Indonesia kas kelilingnya itu di luar Ramadan juga
akan mengunjungi kota-kota di wilayah kerja kita. Nah, nanti jadwalnya bisa dilihat di Instagram Bank Indonesia Kediri. Jadi nanti coba dilihat di sana. Biasanya kita secara rutin ke daerah-daerah di wilayah kerja kita fasilitasi untuk penukaran melalui mobil kas keliling. Jadi sebenarnya bisa juga ya kita tukar uang baru itu di luar bulan Ramadan bisa. Tidak harus di bulan. Iya, tidak harus Ramadan. Ya. Iya nih, fenomena tukar uang nih Pak ya. Hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Dan kembali ke tradisi tadi. Tradisi lagi ya. Oke. Iya, baik. Silahkan teman-teman sekali lagi untuk bisa mendapatkan tips-tips bijak bagaimana kita lebih pintar mengelola keuangan dengan berbelanja bijak di bulan Ramadan ini. Boleh Anda sampaikan pertanyaan melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Muhammad Khairul Rafiq, dan Dekan Fakultas Ekonomi Uniska, Associated Professor Dr. Sri Luayi SE MSA CAAT. Bagaimana supaya kita lebih pintar mengelola keuangan dengan berbelanja bijak di bulan Ramadan ya. Kita ada di Public Interaktif ini dan membuka kesempatan untuk teman-teman berinteraksi melalui 0811 345 4000. Baik, tadi sempat kita dengar bagaimana cara strategi kita mengatur keuangan. Ada proporsi ideal 40 30 20 10. Oke, tapi mesti ke gatekeeper dulu saya, Bu Ayi dan Pak Joy ya. Sebentar. Ya, Ayu. Bergabung Mbak Intan di Bandar Kidul Kediri. Oke, Mbak Intan. Halo. Silahkan Mbak Intan. Saya mau tanya, ini kan kalau sekarang kan trennya belanja online itu kan sering memakai fasilitas pay later. Apalagi kalau jelang lebaran kayak ini, itu transaksi cenderung meningkat. Apakah ini juga akan mempengaruhi inflasi? Oh gitu ya, oke, ditunggu jawabannya ya Mbak Intan. Baik. Oke, terima kasih. Gimana Pak Coy, mempengaruhi inflasi kah pay later itu? Iya, jadi secara teori setiap terjadi kenaikan permintaan yang tidak dicukupi oleh penawaran, itu bisa terjadi inflasi. Memang sebenarnya inflasi yang sekarang dihitung oleh BPS itu yaitu inflasi informasi data-data yang diperoleh melalui pencatatan di lapangan. Di lapangan itu dilakukan di pasar. Jadi barang-barang komoditi ada sekitar 700-an ya. Untuk menghitung inflasi itu BPS selalu tiap minggu itu datang ke pasar melihat kenaikan harga barang-barang tersebut. Sehingga sebenarnya bisa jadi juga di belanja online akan mempengaruhi juga. Namun demikian memicu juga. Namun demikian yang selama ini dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS itu harga-harga yang terjadi di pasar. Jadi mungkin siapa tahu nanti akan menjadi item baru ya. Betul. Yang akan didata oleh BPS. Betul. Ya, oke, baik. Oke. Nah, sekarang kembali ke tadi proporsi ideal anggaran belanja kita 40 30 20 10. Apakah ini juga diterapkan dalam uang THR? Gimana Bu? Ya, THR masuk apa itu? Masuk pendapatan lain-lain. Harusnya idealnya ya THR itu kan mungkin setahun sekali, bukan pendapatan bulanan gitu ya. Sehingga kadang masyarakat itu aji mumpung ya. Iya, dihabiskan mumpung aja. Punya uang banyak, kan nanti bulan depan gajian kan gitu. Itu kurang baik juga pemikiran seperti itu. Harusnya kalau kita punya penghasilan lebih, berarti saving kita yang harus kita naikkan, misalkan gitu. Ya kan? Kalau kebutuhan kita kan standar aja. Kebutuhan lah ya, bukan keinginan ya. Kebutuhan, sekali lagi kebutuhan ya. Kan mesti standar dipilah. aja. Kan standar. Kalaupun THR ada peningkatan kebutuhan gitu ya. Tapi kan peningkatannya itu tidak serta-merta harus menghabiskan besarnya THR. Cuman omong-omong THR-nya berapa sih? Kalau Pak Coy sama Bu Ayu pasti besar lah. Jadi seperti itu.
Iya. Tetap harus ada pengelolaan yang bijak sehingga ada istilahnya itu kita nanti bisa gimana sih bisa merdeka secara finansial itu. Nah, itu yang harus kita capai. Kalau tidak seperti itu, ya bisa-bisa terlilit hutang kayak gitu. Apalagi dengan adanya e-commerce yang banyak sekali itu jumlahnya ya. Memberikan penawaran yang menggiurkan ya. Itu tinggal sekali klik aja sudah dapat barang kan gitu, nggak harus gerak dari kamar. Itu kan memicu untuk konsumsinya tinggi. Nah, tetap harus ada proporsi 4-3-2-1. 4-3-2-1 itu yang harus. Dan satu itu perlu loh, satu itu. Oh iya, tadi kan perlu sedekah ya, harus Bu ya. itu. Baik, 40, 30, 20, 10. Sudahkah teman-teman menerapkan hal ini? Kalau belum, boleh ya mulai diterapkan dari sekarang untuk anggaran pendapatan kita itu, anggaran belanjanya harus 40, 30, 20, 10. Tadi 40-nya itu untuk konsumsi. Konsumsi. Iya, untuk kemudian pemenuhan kebutuhan konsumsi. Jadi apa yang kita butuhkan dalam sebulan, pengeluaran kita untuk apa? Nah, itu di situ termasuk skala prioritasnya gitu ya. Iya. Terus kemudian yang 30 untuk alokasi untuk utang. Alokasi untuk utang 30% dari penghasilannya. Cicilan. Ya. Cicilan, Cicilan mau cicilan maksudnya, rumah, cicilan mobil. Kalau cicilan mobil sudah lunas, jangan beli mobil lagi. Udah habis-habis nanti. Oke. Itu maksimal ya. Kalau seandainya 30% hutangnya nggak sampai 30% dari penghasilan kan bisa masuk ke saving, bisa masuk ke investasi lain kan gitu. Nah itu masa depan, kita mikirnya masa depan. Oke. Artinya itu proporsi kalau kita ingin merdeka secara finansial. Karena hidup kita itu nggak sekarang, bisa jadi kita nanti sampai tua kan gitu. Sementara kalau tua kita tidak produktif. Apakah kita masih mampu nanti membayar cicilan gitu? Kalau Pak Coy enak ada ini apa namanya pensiun. Iya. Bagaimana dengan kalau kerja di swasta itu harus betul-betul menyiapkan keuangan harus di masa manajemen depan. Keuangannya lebih tidak gampang gitu. Oke, yang 20 tadi masuk apa Bu? Yang 20 tadi masuk investasi. Investasi ya, saving itu ya. Kemudian yang 10 ini yang tidak sedekah, itu tidak boleh dilewatkan itu. 10 ya. 10%. Oke. Tapi kan ini juga perlu diterapkan di keuangan kita selama bulan Ramadan ini terutama ya. Betul-betul mungkin istilahnya di restart dari bulan Ramadan ini pengaturan keuangannya bisa pakai proporsi yang ini tadi 40, 30, 20, 10 ya. Tapi juga kembali apa yang disampaikan Pak Coy memang ini kan kaitannya dengan financial planner. Jadi masyarakat tidak terlalu konsumtif, harus diingat karena apa tadi mindset ya Pak ya. Mindset kalau Ramadan itu harga pasti naik, akhirnya naik beneran itu. Apa? Ya itu yang disebut ekspektasi. Ya. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan bahwa upaya untuk memberikan operasi pasar ya, kegiatan operasi pasar itu juga untuk mengurangi ekspektasi ya. Jadi memang di bulan Ramadan pasti kita berekspektasi, ini kan siklus itu kan akan berulang. Saat Ramadan pasti barang-barang harga-harga akan naik. Nah itu kan ekspektasi. Sehingga kita perlu kelola ekspektasi itu dengan cara yang itu tadi, dari sisi pemerintah akan melakukan operasi pasar terutama untuk kebutuhan pokok ya. Kemudian dari masyarakat tentunya kita harus bisa mengelola belanja kita gitu. Karena dengan kita bisa mengelola belanja kita, tentunya yang tadi hukum permintaan penawaran tadi. Jadi kalau permintaan naik sementara penawarannya tidak bisa memenuhi, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah ini bisa mengurangi itu juga. Oke, jadi kita mesti yakin bahwa pemerintah tetap akan merespons ya kenaikan harga. Oke, kembali ke gatekeeper Riva. Bergabung Mas Danu di Pare Kediri. Mas Danu, halo Mas Danu. Ya, halo Mbak. Silahkan Mas Danu. Ini Mbak mau tanya, bagaimana sih Pak caranya atau tips untuk bisa saving atau investasi? Karena sering lupa kalau mau menyisihkan uang untuk menabung. Nah itu. Oh iya, terima kasih Mas Danu. Iya. Gimana Pak Coy? Iya, jadi gini,
sebenarnya kalau kita mendapatkan uang itu kan harus, sebenarnya konsepnya gini, konsep perencanaan keuangan itu arus kas kan, arus kas itu arus kas masuk sama arus kas keluar. Jadi saat kita mendapatkan arus kas masuk, katakan misalnya pendapatan atau gaji lah, itu langsung aja dipotong. Misalnya tadi Ibu Ayi bilang 20%, ya udah langsung aja dapat gaji 10 juta, 2 juta langsung disisihkan. Jadi dipotong di awal ya Pak ya? Dipotong di awal. Jangan dijadikan satu dalam satu rekening. Iya, jadi gini, jangan langsung yang Bu Ayi tadi misalnya cerita 40, 30, 20, 10, jangan 40 dulu buat belanja. Jangan, nanti bisa kelewat yang 20 itu. Jadi misalnya kita dapat gaji 10 juta ya, kita punya rekening lain, langsung aja yang 2 juta itu ditransfer ke rekening satunya sebagai tabungan, khusus sebagai tabungan. Nah sisanya nanti ini tinggal diatur, karena kalau nggak gitu susah, amblas. Nggak sadar. Iya, nanti di akhir bulan loh, mana 20% kok nggak ada. Yang paling mudah itu, yang paling mudah itu. Oke, terima kasih tips-tipsnya. Nanti sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang pintar mengelola keuangan dengan berbelanja bijak di bulan Ramadan. Interaksi dalam publik interaktif kita bersama Bank Indonesia, bersama narasumber yang mantap-mantap ini ya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri Muhammad Khairul Rafiq dan Dekan Fakultas Ekonomi Associated Professor Dr. Sri Luayi SEM SACAAT, pintar mengelola keuangan dengan berbelanja bijak di bulan Ramadan. Oke, saya mau dengar lagi tips dari Pak Khairul Rafiq, Pak Coy, supaya kita aman keuangan kita di bulan Ramadan dan nanti di Lebaran, Pak. Iya, jadi perlu kami sampaikan bahwa seperti tadi diulas oleh Bu Ayi terkait dengan perencanaan keuangan, memang orang hidup itu kan penuh risiko. Iya. Jadi ada risiko pendapatan. Ya bisa kita kena PHK, bisa juga pendapatan kita menurun karena misalnya kita berwira swasta ya. Itu pendapatan kita menurun, kemudian juga bisa juga umur kita semakin tambah sehingga produktivitas kita menurun sehingga ini ada risiko pendapatan. Kemudian ada juga risiko pengeluaran karena kalau terlalu banyak utang itu juga akan berisiko juga. Kemudian juga kita sakit itu juga sebenarnya ada risiko juga, risiko pengeluaran yang kita bisa tidak ini. Kemudian sebenarnya juga kalau kita punya aset itu juga berisiko juga, risiko penurunan nilai asetnya itu juga karena investasi. Nah, dengan demikian sebenarnya memang sangat penting kita untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, tentunya di saat momen seperti ini kita memiliki pendapatan lebih seperti mendapatkan THR, tentunya itu harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, pada saat seperti ini memang kita harus bijak cara berbelanja kita. Karena pada umumnya pada saat seperti ini belanja-belanja konsumtif yang biasanya memicu kita untuk berbelanja berlebihan. Sehingga yang perlu diperhatikan pertama harus kita rencanakan belanja kita. Apa aja yang mau kita beli, terutama untuk barang-barang konsumtif. Kalau kebutuhan pokok tentunya memang harus tetap kita beli. Tapi kalau kebutuhan konsumtif, itu kebutuhan tersier ya, itu harus kita rencanakan dengan baik sehingga nantinya tidak mengganggu keuangan kita. Kemudian jumlahnya juga mungkin perlu kita sesuaikan. Kebutuhan pokok pun kalau kita berbelanja pada saat ini juga harus kita sesuaikan. Tidak harus misalnya kue lebaran kita sediakan yang berlebih gitu, kuenya segala macam. Padahal sebenarnya kalau pas lebaran itu tamu juga kadang-kadang nggak sempat makan sendiri. Ya ini pun juga harus kita sesuaikan. Artinya jumlah pembelian. Kemudian juga itu tadi yang terakhir mungkin kita harus semuanya untuk berbelanja itu dasarnya harus kebutuhan jangan keinginan. Sehingga kalau kita bisa menjaga itu tentunya aspek perencanaan keuangan yang sudah kita tetapkan akan berjalan dengan baik. Mungkin itu. Kita perlu bikin checklist gitu, terus kemudian kalau tidak perlu dicoret gitu ya Pak ya. Kalau perlu baru dicentang gitu. Betul, ya. Itu otomatis akan membuat kita lebih terencana dalam belanja ya. Oke, Pak Coy, terima kasih. Saya ke Bu Ayi. Kalau Bu Ayi ini apa closing statementnya? Gini.
Kalau kita mau merdeka secara finansial, ya, itu intinya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Intinya kita harus bisa mengendalikan nafsu. Dengan proporsi 40, 30, 20, 10, itu insya Allah kalau itu benar-benar komitmen dijalankan, maka secara keuangan kita akan aman. Kita akan aman. Meskipun 10% itu sedekah, hanya 10%, itu bisa dianggap juga sebagai investasi akhirat. Investasi akhirat. Tadi kan ada 20 untuk investasi. Yang 10 ini adalah investasi akhirat, ya. Sedekah. Jadi kalau mau merdeka secara keuangan, secara finansial, merdeka secara finansial maksudnya sampai selama dia hidup, sampai tua, itu tidak ada kesulitan tentang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu. Jadi makanya dari muda harus ada saving. Yang itu nanti akan bisa jadi dikonsumsi saat tua. Harus direncanakan itu. Ya, baik. Terima kasih nih para suhu-suhu yang luar biasa dalam bidang keuangan ini. Dan saya yakin teman-teman mendapatkan manfaat luar biasa ya dari obrolan kita hari ini. Pak Khairul Rafiq, terima kasih kehadirannya. Bu Ayi juga. Terima kasih, semoga sehat selalu dan kita nanti bisa ngobrol lagi di kesempatan lain. Ya, insyaallah. Ngobrol soal keuangan seperti ini asik sekali. Insyaallah. Oke. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, beliau tadi adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kediri, Pak Muhammad Khairul Rafiq, dan Dekan Fakultas Ekonomi Uniska, Associated Professor Dr. Sri Luayi SEM SA CAAT dalam Public Interaktivitas hari ini bersama Bank Indonesia.